Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Setiabudi Sungai Liat, khususnya untuk kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya atau 11 IBB. Pada kesempatan kali ini, pelajaran Sastra Indonesia, Bapak akan menjelaskan materi tentang cerita pendek, melanjutkan dari materi-materi ataupun video pembelajaran yang telah kita bahas di video-video sebelumnya. Mari tidak usah berlama-lama, mari kita bahas tentang penjelasan cerita pendek. Nah, mari kita bahas tentang langkah-langkah menulis cerita pendek. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian cerita pendek, ciri-ciri cerita pendek, jenis-jenis cerita pendek, dan juga unsur-unsur yang terdapat pada penulisan cerita pendek. Sekarang mari kita bahas di materi kali ini, yaitu tentang langkah-langkah menulis cerita pendek. Sebenarnya dasar-dasarnya tidak terlalu jauh dari bagaimana penulisan karya sastra lainnya seperti menulis puisi ataupun menulis drama ataupun menentukan teks drama. Dalam langkah-langkah menulis cerpen sendiri, yang paling pertama adalah yang paling umum dan paling penting, yaitu kita harus menentukan tema, karena tema merupakan sumber inti cerita yang akan kita tulis ataupun yang akan kamu tulis nantinya. Jadi tentukan dulu temanya. Misalkan kita ingin menentukan temanya tema pendidikan, di cerita pendek akan kita tulis nanti adalah seputar tentang cerita pendek tentang pendidikan, dunia pendidikan, yaitu di sekolah, perjuangan tentang misalkan seorang anak yang ingin bersekolah ataupun perjuangan seorang anak yang misalkan cerita pendeknya antara anak yang bersekolah di kota dan sekolah yang bersekolah di daerah, seperti itu. Jadi tentukan dulu temanya ketika kita ingin membuat cerita pendek, ya, itu yang paling pertama. Yang kedua, menentukan tokoh dan watak. Itu menentukan orang-orang yang terlibat dalam penggambaran fisik tokoh tersebut. Jadi mari kita tentukan, setelah kita menentukan temanya, kita tentukan ada beberapa tokoh yang ingin kita gambarkan dalam cerita pendek tersebut, dan juga apa saja watak-watak ataupun karakteristik dari tokoh tersebut. Misalkan ada 5 orang, 3 diantaranya antagonis, 2 diantaranya protagonis, ataupun seperti apa penggambaran karakter dan watak yang ingin kalian tonjolkan pada cerpen tersebut. Inti ceritanya seperti apa yang tergambarkan oleh tokoh tersebut. Yang ketiga, menentukan alur cerita, yaitu jalan cerita yang akan kita kembangkan nantinya hingga menjadi sebuah cerpen. Jadi alur ceritanya mau alur cerita yang seperti apa? Mau alur cerita maju ataupun mau alur cerita yang mundur. Misal kalau maju ya memang kita menceritakan dari awal sampai akhir. Kalau mundur menceritakan kejadiannya secara runut dari yang akhir sampai kepada bagaimana awal mula terjadinya cerita tersebut, ya, ataupun yang campuran seperti itu, ya. Keempat, mulailah menulis. Ketika kita sudah menentukan temanya, kita sudah tahu misalkan temanya tentang percintaan ataupun tentang relate remaja seperti itu, kemudian kita sudah menentukan ada beberapa tokoh dan bagaimana watak-watak dan karakteristiknya, dan juga kita sudah menentukan alur ceritanya, marilah kita mulai menulis. Kita memperbanyak juga, ya, Bapak sarankan untuk memperbanyak bacaan kalian. Bagaimana sih penulisan cerpen itu yang baiknya dengan menggunakan bahasa yang seperti apa? Bahasa-bahasa yang lugas, bahasa-bahasa yang lebih menarik dan juga tidak bertele-tele. Mari selanjutnya kita bahas tentang syarat-syarat penulisan cerita pendek. Yang pertama yaitu adalah jumlah kata dalam cerita pendek itu kurang dari 10.000 kata, namun tidak boleh kurang juga dari 5.000 kata. Jadi tidak sampai 10.000 kata, namun harus juga tidak boleh kurang dari 5.000 kata, ya. Dalam penulisan cerita pendek itu tidak terlalu panjang memang, namun juga tidak terlalu singkat, karena beda halnya juga ketika kalian menuliskan diari dan juga menuliskan cerpen. Karena jika kalian menuliskannya terlalu pendek juga tidak bisa dikategorikan sebagai cerita pendek. Yang kedua, alur penulisan dalam cerita pendek itu lurus dan tunggal. Maksudnya di sini adalah lurus dan tunggal itu tidak bercabang-cabang. Jadi kita menuliskan alur cerita pada cerpen tersebut tidak kemana-mana, ya, tidak menceritakan terdahulu, tidak menceritakan bagaimana hari ini, hari itu bersatu persatu, tidak. Namun ceritanya itu harus lurus tunggal, dia memang menceritakan sebagaimana awal terjadinya konfliknya dan juga akhirnya seperti apa. Yang ketiga, cerita pendek tidak menceritakan seluruh kehidupan tokoh terkait. Kalau di novel, kita biasanya membaca novel itu banyak menemukan
ulasan-ulasan ataupun penggambaran watak tokoh dari peran pendukung dari peran utamanya. Namun di dalam cerpen itu tidak, ya. Yang titik fokus pada penulisan cerpen hanya bertitik fokus pada peran utama dan konflik apa yang terjadi pada peran utama tersebut. Yang keempat yaitu hindari penggunaan kata yang tidak jelas. Jadi katanya harus lugas, tidak boleh bertele-tele. Jadi memang kita menggambarkannya secara ringkas, ceritanya jelas, ya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu isi dalam sebuah cerpen harus padat dan juga jelas. Ya sama ya, tidak boleh bertele-tele, harus padat. Jadi harus menceritakan cerita awalnya seperti ini, konfliknya ini, dan ketiga akhirnya seperti ini. Seperti itu ya dalam syarat penulisan cerpen. Bapak rasa sudah mengerti, tidak perlu panjang lebar. Kalian bisa cari referensinya di internet ataupun di kumpulan-kumpulan cerpen. Sudah banyak ya kumpulan-kumpulan cerpen yang terdapat pada buku-buku yang bisa kalian dapatkan di perpustakaan ataupun di toko buku lainnya. Silakan buat tugas kalian adalah buatlah cerpen karangan kalian sendiri dan Bapak bebaskan temanya. Kalian mau tema apa saja, percintaan, tentang orang tua, pendidikan, alam, dan juga banyak lagi tema lainnya. Silahkan tentukan sendiri ya. Tulis, boleh ditulis, boleh diketik, tapi Bapak sarankan untuk ditulis ya. Kalaupun kalian tidak mau menulis tidak apa-apa, diketik saja, namun harus pure karangan sendiri karena Bapak tahu ya jika ada yang menciplak ataupun mengambil karya orang lain itu akan ketahuan. Jadi walaupun diketik, Bapak ketik, tapi Bapak tidak mau kalian mengcopy paste dari karangan orang. Jadi harus karangan sendiri karena nanti akan terlihat dengan jelas mana yang karangan kalian dan juga karangan orang lain. Seperti itu. Jika sudah selesai, silakan kumpulkan tugas tersebut di classroom kelas kalian, yaitu di FKBT7SJ ya, atau silakan kontak Bapak di WhatsApp number dan juga di email. Silakan kontak jika ada kekeliruan ataupun hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Bapak rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap memakai masker, mencuci tangan dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa segera belajar tatap muka kembali seperti biasanya di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar di rumah.